Selamat datang di Mimlor TV. Kali ini kita akan membahas 10 drama terbaik yang dibintangi oleh Kim Ji Won. Nomor 10, High Kick 3. Drama ini menceritakan tentang An Nae-sang yang menjalankan perusahaan efek khusus. Dia memiliki seorang istri, yakni Yoon Yoo-seon, dan 2 anak, seorang putra bernama Jung-seok dan seorang putri bernama So-jung. Jung-seok yang bersekolah di sekolah menengah dan merupakan pemain hoki berbakat, sementara So-jung belajar di luar negeri. Namun, sebuah tragedi terjadi. Wakil presiden perusahaan telah melarikan diri dengan membawa uang perusahaan. Kini, Nae-sang menjadi incaran berbagai rentenir. Keluarga itu kemudian menjauh dari rentenir, tetapi mereka tidak tahu harus pergi kemana atau apa yang harus mereka lakukan. Di sini, Kim Ji Won merupakan tokoh antagonis. 걔 많이 다친 거야? 발등에 금 갔대. 한 달 정도 깁스해야 된다고. 어떡하다 계단에서 떨어진 거야. 죄송합니다. 제가 뭘 잡다가. 언니, 나 물 좀. 알았어. 아, 해. 다장해? 이게 뭐야? 많고 긴 바다? 태평양이냐? 땡. 빨리 편의점이나 가. 아휴. 으이. 오, 롱다리가 좋긴 좋네. 치아가 확 트여. 너가 건강이 이렇게 좋았구나. 몰라요. Nomor 9, What's Up, bercerita tentang Jae-hoon yang diperankan oleh Lim Joon-hwa yang tak sengaja menyebabkan sebuah kecelakaan dan menewaskan seorang pejalan kaki. Namun, ia tidak tahu pada awalnya bahwa kecelakaan tersebut telah membuat orang kehilangan nyawa. Sampai akhirnya, ia masuk kuliah jurusan musik dan bertemu dengan Tae-yi yang diperankan oleh Kim Ji Won yang datang ke Seoul untuk audisi masuk universitas. Keduanya tak tahu bahwa ayahnya Tae-yi adalah pejalan kaki yang tewas dalam kecelakaan yang disebabkan oleh Jae-hoon. 무슨 일? 변태 새끼들이 카드 치는 걸 옆에 앉아서 구경하는 일? 그게 안 끝났다는 거야 지금? 그게 아니야. 너 그런 애였어? 부자 새끼들 보면 눈 막 뒤집혀? 그럼 이제까지 내가 널 잘못 알았네. Nomor 8, To the Beautiful You, menceritakan tentang seorang yang bernama Go Jo-hye yang diperankan oleh Sully yang merupakan seorang gadis Korea yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Pada suatu hari, dirinya melihat kompetisi lompat tinggi di stasiun TV dan menjadi tertarik pada salah satu peserta yang bernama Kang Tae-jun yang diperankan oleh Min Ho Shine. Akhirnya, Jo-hye kembali ke Korea karena atlet muda idolanya, dan ia masuk ke sekolah yang sama dengan Tae-jun dengan menyamar sebagai anak laki-laki di sekolah khusus pria tersebut. 그렇게 보고 싶었던, 그렇게 함께 있고 싶었던. Nomor 7, The Heirs, menggambarkan persahabatan, persaingan, dan kehidupan cinta para ahli waris muda yang kaya yang dipimpin oleh Kim Tan yang diperankan oleh Lee Min-ho, seorang gadis bernama Cha Eun-sang yang diperankan oleh Park Shin-hye. Berbeda dengan yang lain, Cha Eun-sang dianggap biasa dan berasal dari latar belakang yang miskin. Cha Eun-sang yang berusia 18 tahun tinggal bersama ibunya yang bisu. Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan Eun-sang juga bekerja paruh waktu untuk membantu keuangan keluarga. Setelah pertemuan yang tak disengaja antara Kim Tan dan Eun-sang di Amerika, Kim Tan langsung menaruh hati pada Eun-sang. Tetapi ketika ada di sekolah, Eun-sang bertemu dengan seorang gadis bernama Rahel yang diperankan oleh Kim Ji Won.
Rahel memberitahu pada Eun-sang bahwa dia adalah tunangan Kim Tan. Drama ini diperankan oleh banyak bintang yang naik daun pada tahun itu. Dan di drama ini, banyak juga romansa selain percintaan antara Kim Tan dan Eun-sang. 있냐고. 언제 가냐고. 안 가면 안 되냐고. 가지 말라고. 수업 가야 돼. 어느 교실인지 알고 가냐? 알아. 알긴. 윤리수업 A동 301호거든. Nomor 6. Gapdong, The Memories of Murder. 20 tahun yang lalu, ayah kandung Moyeom yang diperankan oleh Yoon Sang-hyun adalah seorang tersangka dalam kasus pembunuhan berantai Gapdong. Karena penyelidikan para detektif, ayah Moyeom melakukan bunuh diri. Sekarang, Moyeom adalah seorang detektif dan bekerja untuk menangkap sang pembunuh Gapdong. Karena waktu batasan kasus kriminal tersebut telah kadaluarsa, Moyeom akhirnya mengundurkan diri karena meyakini bahwa pelaku pembunuh Gapdong sudah mati. Namun, beberapa waktu kemudian, petunjuk baru untuk Gapdong muncul di depan Moyeom dan dia berusaha menangkapnya sekali lagi. Di sini, Kim Ji-won berperan sebagai Ma Ji-woo, seorang siswi menengah atas usia 17 tahun yang bekerja sebagai pengarang webtoon bertajuk Pena Matilda. 선생님은 도대체 왜 가위로 바꿔내신 거예요? 설마 일부러 지르는 거? 아니 난 이해가 안 가서 그러는데 아니 얘가 핏줄도 아닌데 왜 얘한테 구명조끼를 던져준 거예요? 설마 혜진이 그 친구 때문에? 옛날에 갑동이한테 죽을 뻔했을 때, 저 언니 죽었을 때, 언니도 이랬어요? 언니 미안해요. 언니 일부러 그런 거 아니에요. 나도. Nomor 5. Mr. Sunshine. Sosok Eugene Choi yang diperankan oleh Lee Byung-hun merupakan kapten tentara Amerika yang kemudian ditempatkan di Joseon. Ia sebenarnya merupakan seorang budak, tapi saat usianya 9 tahun, ia memilih kabur dan menaiki kapal perang Amerika. Ia lebih merasa dirinya merupakan seorang Amerika daripada seorang Korea. Bahkan, meski sudah kembali ke Joseon, ia tetap tidak peduli bahkan meski tanah kelahirannya mengalami perubahan. Sikap dari Eugene Choi ini begitu berkebalikan dengan Go Ae-shin yang dimainkan oleh Kim Tae-ri, wanita yang disukainya. Go Ae-shin merupakan seorang wanita yang lahir di keluarga bangsawan. Ia pun begitu mencintai Joseon. Bahkan, ia diam-diam juga membaca koran dan belajar menembak, meski telah dilarang oleh sang kakek. Karakter utama wanita ini memiliki sikap yang begitu berani untuk ikut berjuang mempertahankan Joseon. Di sini, Kim Ji-won mendapatkan peran tidak besar, yakni menjadi Kim Hui-jin, yakni anggota keluarga Go Ae-shin bersama pasangannya di DOTS Jingo. Nomor 4. Ardal Chronicle. Mengisahkan tentang politik tanah Ardal yang akhirnya menjadi kerajaan Ardal, layaknya Game of Thrones. Drama ini pun banyak intrik dan konspirasi tiap episodenya. Eun-som yang diperankan oleh Sung Joong-ki merupakan anak yang terlahir terkutuk. Ia lalu diasingkan ibunya ke tanah suku Han, di mana ia bertemu dengan putri kepala suku, yakni Tanya, yang diperankan oleh Kim Ji-won. Mereka hidup damai hingga Tango, yang diperankan oleh Jang Dong-gun, jagoan dari tanah Ardal yang berambisi menjadi raja pertama di Ardal, mengekspansi seluruh daratan untuk dicaplok menjadi bagian dari kerajaan.
suku Wahan dan suku-suku lainnya banyak dibantai dan dijadikan budak oleh Ardal. Ensom dan Tanya yang terpisah setelah pembantaian berupaya dengan cara masing-masing untuk menghancurkan kerajaan Ardal. 그러다 묻는다. 걸리면 안 돼. 그건 걱정 말고 빨리 따라하기나 해. 자, 봐봐. 이렇게 와서. 이제 나도 꽤 한다고. 잘하면 이번 정령제 마지막 날이면 될 것도 같다. Nomor 3. Love Struck in the City. Serial drama romantis ini memberikan gambaran nyata para anak muda yang sedang mengejar romantisme dan kebahagiaan. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan sekaligus bertahan hidup di kota yang keras dan kompetitif. Ji Jang-wook berperan sebagai Park Jae-won, seorang arsitek pria yang jujur, bersemangat, serta pencinta keindahan jalanan kota. Sebagai sosok romantis, ia sulit melupakan seorang perempuan yang hilang dalam sekejap mata setelah berhasil mencuri hati dan kameranya. Sementara itu, Kim Ji-won berperan sebagai seorang pekerja pemasaran lapangan bernama Lee Eun-oh yang harus mengubah identitasnya menjadi Yoon Sun-ah untuk sementara waktu. Lewat identitas barunya, ia lebih spontan dan berjiwa bebas ini. Eun-oh dengan identitas barunya sebagai Sun-ah pindah ke tempat terpencil. Suatu hari, ia bertemu dengan Park Jae-won. Di tempat baru tersebut, mereka berkenalan, tetapi Lee Eun-oh tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia menggunakan nama samaran Yoon Sun-ah dengan identitas palsunya, dan dia berpura-pura menjadi wanita yang berjiwa bebas. Hal itu sangat berbeda dengan kepribadian aslinya. Lalu dia jatuh cinta pada Jae-won. Tak berselang lama, ia mengalami dilema. Apakah ia harus mengungkap identitas aslinya atau tetap menjadi Sun-ah yang berjiwa bebas dan dicintai oleh Jae-won? 근데 많이 아팠겠는데. Nomor 2. Fight for My Way. Drama ini bercerita tentang kehidupan 4 orang yang sudah lama bersahabat. Mereka adalah Go Dong-man yang diperankan oleh Park Seo-joon, seorang pembasmi serangga dan mantan atlet taekwondo. Choi Ara yang diperankan oleh Kim Ji-won, yaitu seorang resepsionis di toko baju yang ingin menjadi seorang announcer. Lalu ada Baek Sul-hye yang diperankan oleh Song Ha-yoon, wanita lugu yang bekerja di bagian customer service, dan kekasihnya Kim Jo-man yang diperankan oleh An Jae-hong yang satu tempat kerja dengan Sul-hye di bagian penjualan. Untuk mencapai impian mereka harus melewati berbagai rintangan yang sulit dan yang pastinya menguji ketangguhan mereka dalam menjalani hidup. 나 여자 칠 수 있다. 그거를 남들이 막 Nomor 1. Descendant of the Sun. Drama populer ini tentu saja kita semua sudah mengetahuinya. Drama yang bercerita tentang Kapten Yo Si-jin yang diperankan oleh Song Joong-ki, tentara pasukan khusus Korea yang ditugaskan
sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Kapten Jin bertemu secara tidak sengaja dengan Dr. Kang Mo-yoon yang diperankan oleh Song Hye-kyo di rumah sakit Haesung. Mereka sempat menjalin kisah namun berpisah. Hingga dua pasangan militer dan dokter ini dipertemukan dalam situasi yang dramatis di sebuah wilayah perbatasan bernama URK. Selain itu, ada kisah romantisme militer lainnya, yakni tentang sahabat Kapten Yo, yakni So Dae-young yang diperankan oleh Jin Go, yang selalu berusaha menjauh dari orang yang mencintainya dan dicintainya, yakni Yeon Myung-jo yang diperankan oleh Kim Ji-won. Thank you. 또 도망가냐고 물었습니다. 상사 서대영 본국 복귀를